Honda Scoopy FI generasi mesin Genio, dimana bagian mesin suaranya itu kasar. Ini untuk analisa di bagian kanan, karena mesin ini gemuruh, suaranya itu gemuruh. Ini pengecekan di bagian kanan dulu, apakah ada permasalahan di bagian magnetnya, ataukah mengalami goyang atau bagaimana gitu. Untuk magnet tidak ada masalah untuk bagian krek as magnet. Kemudian saya pindah ke bagian kiri atau ke bagian bak CVT untuk melepas rumah puli depan untuk melakukan analisa ketika tidak memakai puli depan, apakah sepeda motor ini bisa halus atau suaranya masih utuh gemuruh. Tahap pengecekan itu mulai dari yang sebelah kanan di bagian magnet, kemudian pindah ke bagian depan ini, ke bagian puli depan, kita lepas seperti ini untuk mengecek ketika tidak memakai puli apakah suaranya itu masih utuh kasar. Kalau suaranya masih utuh kasar, berarti kemungkinan besar yang timbul suara kasar itu dari bagian mesin tengah sampai depan. Ini fix ya, bahwa suaranya itu masih utuh atau masih kasar. Berarti permasalahan ada di bagian mesin bagian tengah. Kemudian tahap selanjutnya, lakukan pengecekan di bagian kop atau di bagian sektor klep, pelatuk klep, dan noken as. Apakah di bagian bearing noken asnya itu mengalami oblak atau kocak lah seperti itu. Masalahnya bisa terjadi ketika bearing noken as itu mulai aus, itu bisa menimbulkan suara gemuruh, kurang lebih seperti itu. Intinya lakukan pengecekan secara bertahap, jangan langsung kita vonis atau bongkar secara keseluruhan. Intinya kita kerjakan secara step by step, kita analisa dengan teliti, dengan benar-benar istilahnya tidak ada kesalahan nantinya gitu. Untuk bagian klep kurang lebih wujudnya seperti ini. Ini ya efek daripada yang pertama itu pemakaian oli. Kalau warnanya seperti ini, ada kerak atau residu yang menempel, sisa dari oli itu sendiri. Bisa jadi oli itu penggantiannya itu selalu telat, kemudian kualitas oli itu sendiri. Ini untuk bagian klep. Ini harus, yang pertama itu kita harus kendorkan dulu bagian stud rantai api, lepas throttle body. Untuk mempermudah pengecekan, saya lepas di bagian engine-nya. Saya pisahkan antara rangka dan engine.
Pada intinya tetap teliti, hati-hati, pokoknya jangan gerusak-gerusuk. Untuk setut rantai api saya kira masih bagus. Nah, kemudian di bagian knokon as ini kita cek apakah bearingnya itu sudah mengalami aus atau oblak gitu. Kemudian cek juga nanti di bagian keras apakah goyang. Oke, tetap saksikan terus untuk proses analisa Scoopy Donut yang mesinnya generasi Genio ya. Ini saya bongkar dulu, kemudian cek. Yang pertama kita cek bagian klepnya, kurang lebih wujudnya seperti ini. Bentar, cari fokusnya susah sekali. Aduh, fokus. Untuk seal klep nanti saya ganti satu set karena ini indikasi ada keausan di bagian seal klepnya ini. Untuk kompresi klep nanti belakangan nyusul, kita fokus ke permasalahan suara kasar dulu. Jangan lupa lepas 2 baut pengait pen pelatuknya ya nanti ya. Hampir sama dengan Honda Beat, kemudian Vario Beat lah cara lepasnya itu. Kemudian untuk analisa buring dan sehernya, untuk buringnya sebentar. Ini lap kotor tapi tidak ada kotoran semacam kayak debu ya. Untuk buring masih aman, tidak perlu dilakukan kolter. Untuk buringnya masih aman. Ini tidak perlu di kolter atau oversize up. Kemudian untuk punggung sehernya nanti saja sekalian. Untuk punggung sehernya nampaknya tidak ada masalah, masih mulus. Kemudian untuk pengecekan di bagian keras sebelah kiri itu caranya dengan didorong maju mundur ya. Didorong maju mundur itu tidak boleh ada space sedikit pun, harus benar-benar kenceng, maju mundur, naik turun, atas bawah itu tidak boleh. Untuk jenis Genio ini, semua jenis Honda Matic. Analisa pertama di bagian kalter tengah, ada residu di sini itu pasir. Ini kurang lebih pasir. Ini pasir ya, ini asli pasir, bukan saya yang menaruh pasir di sini. Ini semacam kayak pasir. Jadi ya ini yang menyebabkan suara gemuruh ketika pasir-pasir atau kotoran ini masuk atau menempel di bagian celah-celah bearing atau laker. Kurang lebih ya seperti ini
berbunyi kresek 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 gitu. Ini untuk yang, nah kan di bagian kerasnya ini ada semacam kayak pasir. Nah ini kayak pasir. Nah ini sebenarnya yang menyebabkan. Jadi bearing itu terkontaminasi oleh kotoran ini. Ini pasir. Nah, agak goyang. Ini goyang. Nah, diperhatikan ini goyang untuk yang bagian kiri. Untuk laker yang bagian kiri umumnya itu biasanya malahan yang besar. Untuk jenis Genio ini biasanya yang sering bermasalah itu di bagian laker yang kanan atau laker magnet dengan kodenya itu 56/22/11. Itu yang sering mengalami masalah atau aus. Semisalkan ada pertanyaan, bearingnya itu tidak diganti, hanya dibersihkan misalkan pakai minyak atau pakai apalah, apakah suaranya itu akan kembali halus? Tidak bisa. Suaranya malah semakin kasar. Ini untuk bagian stangnya itu ada gregel gitu. Ada gregel-gregelnya. Berarti di celah-celah sini itu di dalam lasesnya itu pasti ada kotoran atau pasirnya yang sudah masuk atau terkontaminasi lah sama pasir-pasir itu. Ini kalau dilanjutkan suaranya pasti kasar banget karena ini masih terendap sama oli, jadi suaranya itu belum begitu kasar banget. Gregel-gregel kak. Misalkan stangnya tidak diganti bagaimana? Ya monggo, tetapi saya tidak menanggung untuk resiko kedepannya karena ini ada di bagian tengah-tengah mesin. Ya, bisa diperhatikan suaranya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih suaranya seperti ini. Jadi wajib dilakukan penggantian di bagian stang seker, kemudian di bagian laker ini, di bagian lahernya. Dua-duanya harus diganti, wajib diganti. Kalau misalkan tidak mau ganti, ya misalkan mau dibelikan satu set ya silahkan diganti, tidak masalah. Kemudian misalkan ada pertanyaan untuk jalur olinya bagaimana? Selama ini saya mengerjakan untuk jenis yang Vario, Beat, alhamdulillah sampai beberapa tahun, mungkin ada yang 2 tahun bahkan 3 tahun belum ada keluhan. Ya mungkin tidak masalah, tidak harus ganti stang seker satu set dengan bandulnya, kurang lebih seperti itu. Seperti ini ya bunyinya ya, ini wajib dilakukan penggantian. Nah, iya ngeri sekali kan bunyinya. Iya. Nah, serak. Oke, bisa dipahami ya. Jenis Scoopy ini memang apa ya? Kurang awet menurut saya dibandingkan dengan Scoopy generasi sebelumnya gitu loh. Saya juga heran. Ya tidak masalah sebenarnya karena motor itu kan pilihan. Yang pertama itu selera ya. Bicara mengenai selera, kemudian ya minat lah. Oke ya, kurang lebih seperti itu untuk analisa Scoopy kode KOJ yang bermasalah di bagian stang seher, kemudian laker, kruk as kanan kiri. Ini bunyinya kurang lebih seperti ini, biar paham semua dan jelas.
Kemudian nanti untuk bagian kop ini, untuk bagian kopnya nanti saya lakukan penggantian di bagian seal klep dan saya skor ulang klepnya, kemudian saya bersihkan di bagian area yang kotor ini. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Ketika panjenengan mengalami permasalahan yang sama, silahkan cek secara teliti satu persatu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.